Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Banyak sekali program-program besar, proyek-proyek besar yang digagas oleh pemerintah dan sekarang sudah sebagian berjalan, namun demikian kritik dari masyarakat terus berjalan juga. Saudaraku, salah satunya adalah Koperasi Merah Putih. Banyak yang mengkritik bahwa Koperasi Merah Putih yang digagas oleh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini tidak sesuai dengan nilai-nilai koperasi yang digagas oleh Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Di antaranya adalah dana berasal dari pusat, dari atas. Nah, harusnya kalau memang sesuai dengan nilai-nilai yang digagas oleh Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta, itu dari anggota. Semua sumber daya anggota yang diberikan oleh anggota untuk keberlanjutan dan besarnya dari koperasi itu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, kita akan sampaikan informasi itu. Kali ini ada sejumlah opini masyarakat yang layak untuk kita jadikan literasi, untuk kita dengarkan. Tetapi sebelum itu kami meminta dukungan Anda seperti biasanya, agar Anda bersedia secara ikhlas, sukarela untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Rizky Muhtadin ini. Terima kasih atas dukungan Anda semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga semua amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kemudahan semua urusannya yang baik, dan semoga diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, langsung saja tidak usah berlama-lama pembukaan dari video ini, kita simak sejumlah informasi berikut ini. Juga selain Koperasi Merah Putih, ada informasi-informasi penting terkait dengan sosial politik yang berkembang di berbagai platform media sosial yang ramai dibicarakan berikut ini. Koperasi Desa Merah Putih ini sudah jadi hantu sejak awal dikonsep. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Berbeda jauh dengan apa yang digagas oleh Bung Hatta tentang koperasi. Jadi yang membedakan PT dan koperasi adalah PT itu yang menggerakkan adalah modal. Wajar kalau Alfamart dan Indomart itu dari 3 miliar modalnya, 2 miliar itu untuk isi. Lengkap semua raknya. Ada sabun, ada sembako, ada minuman, ada camilan, semuanya lengkap. Nah, kalau koperasi yang menggerakkan adalah orang, terdiri dari kumpulan orang, 3 miliar modalnya KDMP ini yang semuanya hutang, itu 2,5 miliar itu untuk bangunan, untuk mobil, untuk rak-rak yang nggak perlu, sementara untuk isinya hanya 500 juta saja. Jadi KDMP ini disebut PT bukan, koperasi juga bukan. Karena nggak ada orangnya. Bayangin saat sekarang ini pembangunan gedung KDMP di semuanya, pengurus nggak dilibatkan. Perangkat desa nggak diajak bicara. Ujuk-ujuk aja itu bangunan berdiri. Jadi jangan-jangan KDMP ini adalah koperasi demit merah putih. Karena tiba-tiba ada dan tiba-tiba menghilang. Seperti yang sudah ada, KDMP ini dibuka untuk ditutup. Hari ini buka, besok sudah nggak ada, ditutup seperti yang terjadi di beberapa tempat. Ada sebuah proyek nasional raksasa yang sedang digulirkan. Tujuannya untuk mengubah ekonomi di desa-desa seluruh Indonesia. Namanya Koperasi Merah Putih. Tapi pertanyaannya, apakah ini bakal jadi harapan baru atau justru jadi bahaya yang mengancam? Yuk kita bedah lebih dalam dari konsepnya yang ideal sampai risiko nyata di lapangan. Skala proyek ini nggak main-main. Pemerintah menargetkan mau membangun 80.000 unit Koperasi Merah Putih, atau kita sebut aja KMP, di seluruh Indonesia. Dan target waktunya luar biasa ambisius, semuanya harus selesai pada Maret 2026. Ini jelas pertaruhan yang sangat besar buat ekonomi desa. Kalau kita lihat konsepnya di atas kertas ya, kedengarannya bagus banget. Visi pemerintah itu mau mengubah koperasi desa dari yang tadinya cuma fokus simpan pinjam, jadi sebuah pusat bisnis yang modern dan terintegrasi. Semuanya demi mengangkat kesejahteraan warga dengan semangat gotong royong. Nah, yang bikin KMP ini unik adalah cakupan bisnisnya. Setiap unit itu wajib loh mengelola 7 jenis usaha sekaligus. Mulai dari apotik dan klinik, distribusi sembako, sampai jasa logistik dan gudang pendingin. Komprehensif banget kan? Tapi di sisi lain, ini juga yang bikin jadi, sangat kompleks pengelolaannya. Oke, idenya besar, cakupannya luas. Tapi, pertanyaan paling mendasarnya duitnya dari mana? Buat bangun puluhan ribu unit yang biayanya miliaran rupiah per unit ini, sumber dananya dari mana? Nah, disinilah kita mulai masuk ke inti persoalan yang jadi perdebatan panas di tingkat desa. Dan inilah jawabannya yang ternyata jadi sumber masalahnya.
Proyek ini bukan didanai pakai anggaran baru, tapi lewat pemotongan langsung dari dana desa. Iya, dana desa. Dana yang selama ini jadi andalan desa buat bangun jalan, irigasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Angkanya juga nggak main-main. Secara nasional, ada 58,03% dari total dana desa, atau kalau dirupiahkan sekitar 34,57 triliun, yang wajib dipakai buat bayar cicilan pinjaman ke Bank Himbara. Pinjaman ini yang dipakai buat bangun gedung KMP. Jadi intinya, desa seolah-olah dipaksa ngutang untuk proyek yang datangnya dari pusat. Teman-teman, ini berita terbaru ya. Presiden dikadalin oleh anak buahnya sendiri. Kok bisa ya presiden dikadalin oleh anak buahnya sendiri? Nah, ini terkait dengan pengadaan 105.000 kendaraan mobil pick up dari India yang akan didatangkan ke Indonesia untuk dibagikan ke setiap koperasi desa Merah Putih. Nah, teman-teman, jumlahnya cukup banyak, fantastis. 105.000 kita impor kendaraan pick up dari India. Nah, kenapa presiden bisa dikadalin oleh anak buahnya sendiri? Pelaku pengadaan mobil impor ini adalah Agrinas. Agrinas ini adalah perusahaan milik negara, artinya milik pemerintah. Nah, di satu sisi kita tahu persis kok, presiden bahkan saat dia sebelum jadi presiden, saat kampanye, setelah jadi presiden, di panggung-panggung kenegaraan, di podium-podium kehormatan kan selalu ngomong, kita nggak boleh impor, kita nggak boleh impor, kita harus menggunakan karya anak-anak bangsa sendiri, kita harus menggunakan produk dalam negeri, nggak boleh impor, termasuk mobil. Itu disampaikan tegas oleh presiden saat kampanye maupun setelah jadi presiden. Nah, kok bisa sekarang Agrinas, badan usaha milik negara, mengimpor 105.000 kendaraan mobil pick up yang katanya mau dibagikan ke koperasi desa Merah Putih di negara kita? Gila nggak nih? Kok bisa anak buah di lingkungan pemerintahan negara ini ngakalin presidennya sendiri? Ini kan jahat banget. Nah, tiba-tiba ketua DPR RI ngomong, hentikan dulu pengadaan mobil impor, mobil pick up dari India yang jumlahnya 105.000 itu. Ternyata 1.200 kendaraan udah ada, udah tiba di Indonesia. Nah, mau diapain? Nah, kalau bicara Agrinas adalah badan usaha milik negara, kalau bicara ya presiden adalah kepala negara, nah kok bisa ya tata kelola, manajemen, pemerintahan kok bisa seperti ini? Kok bisa tindakan anak buah berbeda, bertentangan dengan sikap presidennya? Ini jahat loh ya, anak buah bisa ngakalin, bisa ngadalin presidennya. Ini anak buah yang jahat ini, menurut saya ya. Ini pengkhianatan, ini kepada setiap pidato atau apa yang ada di pikiran presidennya. Ini jahat menurut saya. Biar lebih kebayang dampaknya, kita lihat contoh nyata deh. Desa Senggigi di Nusa Tenggara Barat. Dana desa mereka yang tadinya 1,3 miliar rupiah anjlok jadi cuma 365 juta rupiah di tahun 2026 setelah dipotong buat KMP. Ini pemangkasan lebih dari 70%. Drastis banget. Suara dari kepala desa Senggigi ini sebetulnya mewakili keresahan ribuan desa lainnya. Dengan sisa dana sekecil itu, gimana caranya mau lanjutin bangun jalan, benerin irigasi, atau jalanin program buat anak-anak? Prioritas pembangunan desa yang penting, ya terpaksa minggir. Oke, jadi masalahnya bukan cuma soal anggaran yang kepotong ya. Koperasi Merah Putih. Apa itu? Benar, pengadaan mobil pick up sebanyak 105.000 yang diimpor dari India untuk keperluan transportasi Koperasi Merah Putih. Kawan-kawan sekalian, bagi saya ini menarik karena seperti Anda ketahui semua, sudah banyak sebetulnya sikap tanda tanya publik terhadap pengadaan itu, dan sudah banyak juga kritik-kritik yang disampaikan. Tetapi seperti kita ketahui, jangankan ditunda, bahkan mobilnya sebagian sudah berada di Indonesia. Alias bahwa kritik-kritik itu rasanya berlalu begitu aja, diabaikan begitu saja. Bahkan sudah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Pak Dasko, justru yang berasal dari partainya Pak Prabowo, ya dalam inilah Gerindra, agar rencana pembelian itu sebaiknya ditunda, tapi kenyataannya mobilnya malah sudah ada di dalam negeri gitu ya. Alias nggak mungkin lagi itu ditunda karena sudah mobilnya sudah berada sebagian ya di dalam negeri. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana sebenarnya manajemen apa namanya ini ya pemerintahan kita. Sebab begini banyak sikap kritis, tetapi ya presiden seperti diam ya untuk mengambil sikap apakah rencana pembelian itu dilaksanakan atau tidak. Tapi kalau mobilnya sudah ada ya tentu artinya kita mengatakan bahwa presiden monggo-monggo saja pembelian tetap dilakukan gitu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah soal bagaimana kok bisa ya mobil itu diputuskan secara katakanlah ya sepihak oleh PT Agrinas. Seperti kita ketahui, PT Agrinas ini adalah
BUMN yang ditunjuk oleh presiden untuk melakukan apa nama itu ya, membangun lah ya koperasi Merah Putih. Nah, ini pertanyaannya sih sebetulnya apakah mobil dan saya kira kalau mobil ya itu memang semata-mata merupakan keputusan sepihak yang dilakukan oleh PT Akrinas. Misalnya paling dekat aja, tidak melibatkan anggota koperasi. Anggota koperasi maunya gimana mobilnya, misalnya begitu kan. Seperti apa jenis mobilnya, misalnya begitu. Sebab pada akhirnya kan yang paling mengerti situasi di daerah itu adalah mereka yang ada di daerah kan. Dan yang paling penting sejauh apa kebutuhan dari daerah-daerah itu untuk mendapatkan suplai mobil gitu. Apakah lebih baik memang mobilnya ada dulu atau mobilnya dibuat secara bertahap? Karena kan yang namanya ya membangun mestinya kan pengadaan-pengadaan yang seperti itu berjalan sesuai dengan operasional dari Koperasi Merah Putihnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kami ingatkan kembali agar semuanya bersedia untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel ini, terutama bagi saudaraku yang baru menemukan channel Rizky Maudadin ini. Terima kasih, kita lanjutkan informasinya berikut ini. Kalau Koperasi Merah Putihnya misalnya belum sepenuhnya stabil, rasanya pengadaan mobil itu kan baru nomor sekian ya. Jadi bahasa yang lain tuh mobil itu bukanlah sesuatu yang wajib hadir seketika gitu. Dia bisa aja hadir, tapi akan mestinya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan juga kemampuan untuk katakanlah membayar mobil yang dimaksud. Jangan sampai nanti koperasi ini sebesar pasak dari tiang kata orang tuh ya. Artinya pengeluarannya lebih banyak dari pemasukannya. Pemasukannya belum jelas tapi pengeluarannya jelas gitu. Dan jelasnya itu banyak gitu ya. Nah ini yang kedua gitu. Jadi hubungan antara PT Akrinas dengan koperasi apakah struktural gitu ya, komandois gitu. Pokoknya diputuskan oleh Akrinas ya, dilaksanakan oleh koperasi gitu ya. Nah yang ketiga adalah model nanti pembiayaan. Ini kan pembiayaan yang dananya itu sepenuhnya datang dari pemerintah ya. Meskipun pemerintah itu masuknya dari bank-bank himbara gitu ya. Dan juga pemotongan dari dana desa. Nah, jadi kalau konteksnya seperti itu kan mestinya lagi-lagi harus ada dialog. Dialognya apa? Misalnya berapa persen dari dana desa itu yang dialokasikan untuk pembelian mobil. Meskipun dana desa itu tentu dibuat dalam konteks ya pembangunan koperasi secara menyeluruh, tapi alokasinya berapa persen? Itu kan baiknya harus merupakan rembuk ya sesama anggota koperasi gitu. Lebih-lebih karena ini diambil dari dana desa ya. Desa sendiri membutuhkan banyak uang yang mestinya nggak terfokus kepada koperasi, tapi juga kepada infrastruktur yang lain. Baru kita tahu bahwa selain dana desa, APBD kita juga sekarang banyak kesedot untuk program-program nasional. Jadi dana desanya juga dipotong untuk koperasi, sementara APBD-nya juga dipotong untuk operasi-operasi ataupun program-program pemerintah nasional itu. Nah, lalu nanti beban kreditnya ke siapa? Karena ini kan mereka harus bayar kredit hutang kan karena itu kredit dari bank-bank himbara gitu. Nah, lebih dari itu karena pengadaannya dilakukan oleh BUMN dan BUMN itu dianggap bukan identitas dari keuangan negara gitu. Lalu gimana nih? Nah, aparat hukum menyikapi yang seperti ini. Apakah mungkin KPK bisa masuk? Apakah mungkin kejaksaan ya bisa masuk? Kalau kepolisian sih jarang lah kita dengar mereka main yang begini-begini atau yang masuk ke isu soal dugaan suap, korupsi dan sebagainya gitu. Nah ini juga pertanyaan karena pengadaan mobil ini dilakukan oleh BUMN meskipun dananya dari dana desa itu jelas dana pemerintah maupun kredit dari bank himbara. Apakah ini dilihat sebagai entitas swasta meskipun bermodalkan negara gitu atau bagaimana gitu? Alias apakah mereka bisa menjadi objek pengawasan dari KPK atau kejaksaan gitu. Nah inilah menurut saya yang mungkin perlu kita diskusikan. Lebih dari itu kita melihat bagaimana tata kelola ya pemerintahan kita ini ya seperti yang sekarang. Pokoknya ya, gua mau ini ya jalan, gua mau itu ya jalan gitu ya. Seperti tidak ada konsultasi, tidak ada transparansi ya. Kemudian juga di tengah isu soal efisiensi banyak yang kita lihat uang dipergunakan justru hal-hal yang menurut kita setidaknya ya masa iya harus ke sana dulu yang namanya efisiensi mobil itu ya nanti dulu deh gitu ya yang penting
pengadaan barang-barang pokoknya dulu gitu dan sebagainya. Tapi ya begitulah, karena kita kan senangnya oke gas, oke gas, oke gas, omon-omon jalan terus. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian, atensinya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya. Ada hikmah, manfaat yang bisa Anda petik. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai literasi, edukasi, dan rekreasi. Ada hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia Jaya. Amin ya robbal alamin.